bidang akademik dan keuangan, baik yang terkait dengan fakultas, nanti sekaligus motivasi bidang administrasi dan keuangan bagi mahasiswa. Sebagai perkenalan, nama saya Charles, lahir di Peninggahan Kabupaten Solo 11 April 1977. Kemudian sudah berkeluarga, pendidikan dulu tamat yang lewat Pak, yang satu lagi Pak, lembar satu lagi Pak. Ya itu. Ini perkenalan saja. Kemudian tamat pesantren, lanjut pendidikan bahasa Arab di IAIN Padang tahun 2010, S2 pendidikan Islam UMSB, dan sekarang sedang penyelesaian S3. Saya dosen tetap sekaligus sebagai wakil dekan 2, jabatan lektor kepala. WA saya sebagaimana Anda lihat. Baik saudara-saudara, kemudian berkenaan dengan tugas saya, lanjut Pak. Nah, berkenaan dengan tugas saya, fungsi saya sebagai wakil dekan 2, yang pertama mengkoordinasikan administrasi umum Fakultas Tarbiyah. Nah, berkenaan dengan administrasi secara umum dan secara spesifik nanti bisa dijelaskan tata surat oleh Bu Kabak nanti. Saya akan jelaskan sedikit nanti tentang administrasi terkait yang mendukung bidang akademik, karena kita adalah pengenalan budaya akademik, tentu administrasi yang terkait bidang akademik. Yang kedua, mengkoordinasikan perencanaan kegiatan fakultas. Fakultas kita itu ada beberapa kegiatan, baik kegiatan yang yang dilakukan oleh fakultas dan dilakukan oleh program studi. Ada kegiatan yang bersifat rutin seperti kegiatan perkuliahan akademik. Kemudian ada kegiatan yang tidak rutin, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kompetensi mahasiswa, baik kompetensi dosen dalam bentuk seminar nasional, seminar internasional, kuliah umum, kuliah tamu, kemudian berbagai macam kegiatan. Nah, kegiatan itu nanti akan kita koordinir supaya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian mengkoordinasikan penggunaan anggaran dan laporan keuangan. Nanti berkenaan dengan anggaran fakultas, baik yang personal dan sebagainya. Kemudian mengkoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana fakultas, bekerjasama dengan Akama Rektorat. Baik, lanjut. Administrasi umum, secara umum saya sampaikan bahwa saya hanya menjelaskan yang paling penting itu bagi saudara adalah karena kita pelayanan akademik kita secara administrasi ada yang digital, ada yang manual. Tapi kalau sekarang tentu tidak ada yang manual. Nanti kalau Anda sudah kembali ke kampus, ada yang digital, ada yang manual. Maksudnya seluruh pelayanan kita masih proses menuju digital. Tetapi sebahagian besar tata surat kita sudah kita lakukan secara digital. Kita memiliki satu-satunya yang perlu Anda pahami adalah e-kampus. Walaupun sekarang karena masuknya mahasiswa baru agak sedikit down sehingga e-kampus itu terganggu dalam pendaftaran. Namun e-kampus ini tetap akan kita upayakan diperbaiki sepanjang waktu sehingga nanti betul-betul bisa melayani seluruh mahasiswa dan dosen dalam proses kegiatan akademik, baik kegiatan perkuliahan di lokal termasuk kegiatan-kegiatan seminar proposal, kegiatan ujian-ujian kompre, ujian munakasah, itu akan kita rencanakan secara
administrasinya secara digital. Tapi untuk saat sekarang kita sudah berupaya melakukan hal-hal tersebut. Nah, di e-kampus ini mahasiswa perlu saya kira memahami apa fungsi-fungsi, karena Anda sebenarnya sudah punya pengalaman mulai dari mendaftar itu sampai sekarang, sampai Anda tamat nanti, Anda akan berhubungan dengan e-kampus. Ini sangat penting. Oleh sebab itu, sambil kami meningkatkan kapasitas e-kampus, maka mahasiswa kami harapkan juga selalu meningkatkan kompetensi dan kemampuannya untuk selalu aktif melihat e-kampus tersebut dan memanfaatkannya secara baik. Di antara yang bisa dimanfaatkan seperti yang Anda lakukan sekarang, Anda mendaftar, kemudian nanti mengambil mata kuliah, itu melalui e-kampus. Jadi tidak ada yang manual. Mengambil mata kuliah untuk semester 1, Anda memang sekarang mata kuliahnya ditetapkan. Tapi nanti di semester 2, nanti Anda akan mengambil mata kuliah itu dengan nanti men-set mata kuliah yang ditentukan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wadik 1 tadi. Di situ Anda harus tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian nanti bimbingan akademik dengan kemudian itu KRS, kemudian KHS, hasil studi Anda juga melalui e-kampus. Itu juga dilakukan harus tepat waktu supaya tidak ada keterlambatan. Termasuk nanti bimbingan akademik, kuliah daring dan sebagainya. Nah, itu yang perlu di bidang akademik, di bidang administrasi secara umum. Kemudian di bidang pelayanan nanti mahasiswa nanti setiap prodi akan membuat WA group. Nah, ini perlu diperhatikan. Anda akan tergabung dengan WA group dalam bentuk berbagai macam WA. Itu adalah bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan. Mulai dari WA group dosen mata kuliahnya, WA group dosen kelompok dengan program studi, kemudian nanti ada website fakultas, website institut, itu harus diakses. Jadi tidak ada lagi nanti mahasiswa bertanya, informasi ini di mana kami dapatkan, Bu, di mana kami dapatkan, Pak. Semuanya ada di website yang sudah disediakan. Ada baik website program studi, website fakultas, website IAIN, dan kalau seperti sekarang ada YouTube yang bisa Anda lihat. Nah, itu yang paling penting sekali diperhatikan supaya Anda jangan ketinggalan. Kemudian lanjut, Pak. Nah, ini sarana prasarana fakultas, ya, sarana prasarana fakultas mulai dari perpustakaan. Nanti Anda bisa lihat, mungkin sudah dijelaskan profilnya. Kita punya satu buah perpustakaan besar. Nanti bisa Anda lihat di profil kita ada gambar perpustakaannya besar sekali, yang bisa nanti kalau Anda kembali ke kampus bisa dimanfaatkan. Tetapi untuk sekarang ini Anda harus dituntut kemampuan untuk literasi digital, membaca buku-buku referensi digital yang di-share oleh dosen dan ditanya ke dosennya agar perkuliahan saudara bisa berjalan dengan baik di samping materi-materi perkuliahan. Nah, perpustakaan ini nanti menjadi kunci keberhasilan saudara. Jika Anda tidak berkunjung ke perpustakaan, maka dapat dipastikan Anda tidak akan sukses dalam perkuliahan ini. Kemudian gedung pengelola dan administrasi, nanti ada gedung O. Saya belum sempat, harusnya dilihatkan fotonya ini. Kemudian labor praktek, nanti ada labor-labor terpadu, satu gedung, ada di dalam labor micro teaching, ada labor bimbingan ibadah,
laboratorium konseling, laboratorium pemrograman untuk TIK, dan setiap prodi itu ada labor-labornya yang bisa nanti dikelola oleh unit labor, dan kita berkoordinasi dengan unit labor. Nah, ini gunanya adalah tempat Anda melakukan praktek-praktek sesuai mata kuliah praktek Anda. Kemudian ada ruang belajar, masjid, student center. Tempat kami sekarang ini adalah student center yang dimanfaatkan oleh mahasiswa nanti dalam berbagai kegiatan. Kemudian, nah untuk lihat sarana prasarana nanti Anda bisa lihat saja YouTube IAIN Bukit Tinggi, ada profilnya. Anda bisa lihat di YouTube bagaimana kondisi IAIN Bukit Tinggi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara di bidang akademik dan keuangan. Di bidang keuangan, saya hanya berpesan kepada mahasiswa sebelum saya menutup ini. Anda sekarang kuliah dalam dalam jaringan, maka saya berharap kepada Anda, karena keuangan itu adalah faktor pendukung kegiatan keberhasilan Anda di bidang akademik, termasuk nanti pembayaran uang kuliah Anda. Karena kita sudah pakai sistem, jangan terlambat membayar uang kuliah. Kalau terlambat membayar uang kuliah, kemungkinan besar Anda itu cuti